Circle. Mungkin ada yang belum kenal, tapi ada yang juga yang udah pernah dengar. Female itu awalnya berangkat dari radio female memang. Jadi komunitas Female Circle berangkatnya juga dari komunitas pendengar radio tapi kalau pendengar radio itu kan bisa jumlahnya ratusan ribu, yang kita juga bisa nggak kenal semuanya. Setelah kita verifikasi datanya, kita kenali profilnya segala macam, sampai kita dapat kira-kira per hari ini ada sekitar 20.000 yang kita kenal betul profilnya, interestnya, di mana mereka tinggal, berapa jumlah anaknya, apa yang mobil apa yang mereka pakai, kegiatan apa yang mereka lakukan, itu kita punya datanya. Lalu kita maintain lah mereka lewat berbagai loyalty program untuk komunitas. Kita yang pertama kayaknya nonton video. Kita nonton video dulu. Saya bisa cerita sedikit sebelum masuk ke yang lainnya, ke profil mungkin, tapi halaman 1 aja. Kenapa ada dongeng, kenapa ada arisan, kenapa ada food for fun gitu ya, kenapa ada club parenting, dan ada club weekend misalnya. Kita pernah jalan-jalan dulu club weekend yang tour museum juga sama yang tadi diceritakan. Itu tentu saja bukan dari ngarang sesaat, tapi itu berdasarkan riset, insight, experience yang panjang. Jadi Female berusaha melayani berbagai tadi peran dan berbagai insight-nya, belum lagi nanti kecemasannya, mimpi-mimpi desire-nya gitu ya. Nah, makanya kenapa kemudian kita berangkat dari program radionya ada yang buat melayani dia yang as a me time-nya. Arisan Female itu me time-nya perempuan. Ada klub dongeng yang ada club weekend yang dia bisa liburan cuman bareng teman-temannya, club weekend sama gengnya, tapi ada club dongeng yang bisa jalan-jalan sama keluarganya. Ada misalnya money and business, ada diskusi tentang money and business atau parenting yang buat dia empower dirinya. Itu salah satu contohnya. Nah, itu tadi kira-kira kemudian dari program radio itu lalu kita kembangin menjadi program komunitas. Jadi tadi Female dari tahun 89 bahkan sebenarnya. Terus dia dari program radio lalu kita kembangkan menjadi berbagai program komunitas tadi. Nah, Female sendiri begitu dia menjadi Female Circle, solusi kita udah bukan channel lagi. Kita beyond media, beyond channel atau beyond radio, tapi kita memberikan konten yang cocok buat perempuan. Kita punya komunitasnya dan kita punya channel-channelnya selain radio. Ya karena selain radio habis itu kita membangun new medianya Female. Nextnya satu lagi barangkali apa yang bisa dilakukan bersama Female Circle. Kita membangun komunitas Female yang tadi jadi ada 20.000 yang profilnya kita kenal, 25 plus AB, pendapatannya sekian bla bla bla. Apa yang bisa dilakukan bersama? Kita bisa bermitra dengan komunitas yang ada, yang tadi mbak-mbak dan mas-mas sudah jelaskan. Kita bisa bermitra atau bernetworking untuk sama-sama gedein komunitas. Kita bisa doing communal activation bareng-bareng. Kita bisa lakukan consumer insight buat komunitas mitra, buat pengiklan yang mau reach komunitas perempuan atau target perempuan. Kita bisa doing eventnya, karena ada komunitas yang kadang-kadang gue punya community-nya, aku punya kontennya dan hanya concern pada satu hal, tapi gimana ya dia supaya besar, gimana supaya komunitas gue berkembang. Lalu kita bermitra dengan Female Circle dan menjalankan eventnya bareng-bareng. Atau kami bisa community provider. Jadi manakala mitra kami perlu untuk mengembangkan
komunitasnya, perlu produknya dikenal sama perempuan. Disitulah kita, mari silahkan ketemu sama Female Circle. Ini next aja, ini datanya belum diupdate. Facebooknya follower kita sih ada followernya radio sama Female Circle sengaja dipisah karena memang pendengar radio ya dibiarkan dia tetap pendengar radio, yang komunitas kita treat menjadi komunitas. Radio sekarang tadi followernya 30 ribuan, yang Female Circle karena baru dibangun belakangan, follower Twitternya baru sekitar 16 ribuan gitu ya kalau nggak salah ya. Ini tadi sekilas tentang program-programnya, nggak perlu terangin satu-satu. Ada arisan female, ada klub dongeng yang tadi ada videonya, ada klub weekend. Klub weekend ini bisa yang temanya keluarga, bisa yang ibu-ibu sama teman-temannya. Jadi klub weekendnya bisa ke museum, atau bisa kemarin nonton Mata Hati rame-rame ke Solo, atau jalan-jalan ke Jepara Rembang, tapi cewek-cewekan aja. Kemudian ada kayak weekend getaway gitu ya untuk perempuan. Ada parenting, biasanya klub dongeng itu suka digabung sama parenting. Jadi sambil nunggu anak-anaknya main dan dapat dongeng, momsnya atau parentsnya dapat kelas parenting. Terus ya, ini yang temanya ada yang senangnya kuliner. Satu lagi ada, ini Happy Monday. Karena dari Happy Monday ini private concert for ladies. Jadi kita suka bikin konser khusus regular setahun bisa 2-3 kali, tapi bikinnya private karena hanya untuk certain ladies gitu ya, 200 atau 300-an. Karena kan konser biasanya ada 1000-an di JCC atau di tenis indoor gitu. Ini enggak, kita buat kecil. Kenapa kita mesti bikin private concert for ladies ya? Karena dari hasil surveinya, insight-nya, database-nya Female Circle yang 20.000 itu, dia interest kedua terbesar itu habis traveling adalah musik, suka nonton konser. Bagaimana kita juga bermitra dengan komunitas-komunitas yang lain untuk contohnya gedein community. Saya akan akhiri sharing tentang Female Circle ini dengan sama-sama melihat satu video lagi yang kalau tadi Klub Dongeng adalah berangkat dari program radionya Female. Ini bagaimana salah satu program komunitas kita Female Art and Beauty gitu ya, yang kita bermitra dengan komunitas yang udah ada. Ada komunitas namanya Manjusa, dia circle-nya kecil, dia lama-lama jadi terkenal dan besar karena dia bermitra dengan Female Circle. Adalah yang juga selama ini selalu mensupport acara kita sudah sejak kita berdiri, Mbak Hani dari Female. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Vivi Sumarno dari Female Circle. Dan